Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, biarlah kita datang dengan hati yang penuh kerinduan, dengan sukacita kita menghadap Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hati kita penuh dengan damai sejahtera. Karena apa? Karena Tuhan yang sudah memelihara kita, sudah menolong kita menyertai sepanjang hari-hari hidup kita. Saat ini Bapak Ibu, kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau beribadah, kita puji Tuhan, dan kita juga akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan memulaikan ibadah kita. Kita mengangkat satu pujian, lebih dalam lagi. Selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Sekali lagi, satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian dari awal. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. katakan dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. sekali lagi, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihi, kami mengasihimu. Ku mengasihimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti pujian ini,
Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan penuh ucapan syukur untuk kita agungkan Dia. Sebab tidak ada yang dapat kita berikan untuk Tuhan yang bisa menyenangkan hati Tuhan selain ucapan syukur kita dengan kesungguhan hati kita. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa untuk kita memulaikan ibadah ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersekutu bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami saat ini yang tidak bersama-sama di dalam satu tempat, dan Tuhan Engkau tahu keberadaan kami. Apapun keadaan kami saat ini, dimanapun kami berada, kami semuanya satu di dalam Engkau Tuhan. Dan kami mengucap syukur, kami memuji akan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, Engkau menyertai setiap kami di dalam ibadah ini. Engkau menyertai ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah Engkau Tuhan berkarya di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan melawat setiap kami. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan ini ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati. Engkau Tuhan taruhkan hikmat, otoritas, agar kami semuanya dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ini, biarlah Tuhan tetap menyertai kami, beracara di tengah-tengah kami, di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya sapa kita semua, shalom. Ada yang baru bergabung, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut bersuka cita karena Dia yang sudah menyertai kita. Kasih-Nya tidak pernah berhenti untuk kita. Mari Bapak Ibu kita agungkan Dia. Kita katakan kasih Allah tak berkesudahan. Sudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi, kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. sekali lagi, kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, amin, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
nyanyi bagi Dia Allah dan Raja kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hal yang istimewa bagi kita, Tuhan sudah mau menyelamatkan kita. Sebab itu Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ini kalau bukan Tuhan yang berkarya, maka kita bukanlah, tidak ada apa-apanya Bapak Ibu ya. Karena Tuhan maka kita ini menjadi berharga. Mari Bapak Ibu, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ajarku Mengenalmu. Kita bawa hidup kita untuk terus mengenal Tuhan. Selain dirimu, tak ada yang ku inginkan. Hanyalah Engkau, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Aku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Sama-sama aku ingin tinggal dalam pelataran-Mu. Aku ingin lebih dalam di hadirat-Mu. ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu Tuhan, ajarku mengenalmu. Bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, seperti pujian yang telah kami naikkan, biarlah Tuhan Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami, untuk membawa kami kepada pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kami, mengenal Engkau Tuhan dan mengasihi-Mu dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Engkau berkarya di tengah-tengah kami, berikan hikmat kepada kami. Engkau tuntun pikiran, perasaan dan hati setiap kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu ya Tuhan.
baik sidang jemaat-Mu Tuhan maupun seluruh umat Tuhan yang saat ini menyaksikan live streaming ini. Biarlah Tuhan Engkau berkarya dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami akan siap untuk menerangkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, puji Tuhan. Amin. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sidang Jemaat GPT Jatiroto dan juga GPT Lumajang, bahkan bagi siapapun saudara-saudara yang pada saat ini sempat bergabung dengan kami di dalam ibadah raya minggu ketiga dari bulan April 2021. Puji Tuhan, kita tetap masih berhadapan dengan cara yang sedemikian dengan online, mengingat bahwa keamanan dari wabah COVID masih belum dinyatakan selesai oleh pemerintah kita. Kita taati saja, yang penting di dalam hal semacam ini kita berlatih kedisiplinan kita di dalam kita mengasup firman Tuhan. Sebelumnya saya berlanjut, saya akan sedikit refresh kembali mengenai firman Tuhan yang minggu lalu kita dengarkan bersama, yaitu bagaimana Tuhan itu memberikan suatu amanat yang agung bagi orang-orang percaya untuk mengestafetkan pemberitaan Injil ini kepada seluruh dunia. Bermula dikatakan dari Yerusalem, yaitu di dalam persatuan orang-orang percaya dalam gereja Tuhan, kemudian keluar ke Yudea, Samaria, sampai pada ujung bumi. Dan itu merupakan suatu pesan dari Tuhan Yesus sewaktu dia sudah tidak ada lagi tampak di dunia ini karena dia kembali ke surga. Maka kita yang diwajibkan atau mempunyai suatu tugas melayani pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu, saudaraku, bukan hanya orang-orang tertentu, tetapi kita semua mendapat kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, saya akan meyakinkan kepada kita semua melalui ayat firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 35. Mengatakan demikian. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Jadi inilah merupakan kondisi orang-orang percaya yang sementara ini kita hidup di dalam dunia ini dengan mengemban suatu tugas yang mulia, yaitu menyampaikan firman Allah. Maka Tuhan mengingatkan lewat ayat ini supaya kita tetap berikat pinggang kita. Yang dimaksudkan pinggang terikat itu adalah suatu sikap untuk kita melayani Tuhan. Itu yang terutama, melayani pekerjaan Tuhan. Dan itu apa yang kita lakukan, yang nyata kita perbuat. Tetapi pertama-tama ialah kita melayani Tuhan dengan cara bahwa kita tetap memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan. Pernah saya katakan atau saya khotbahkan mengenai perbedaan antara Maria dan Marta. Maria melayani Tuhan, Marta melayani pekerjaan Tuhan. Dua-duanya sangat baik, tetapi yang terbaik ialah sikap melayani Tuhan. Oleh karena mendekatkan diri dan mendengarkan perkataan-perkataan Yesus, sehingga Tuhan Yesus mengatakan tidak ada sesuatu yang bisa menggantikan
keadaan yang semacam ini yang terbaik. Jadi kita boleh, saudaraku, melayani pekerjaan Tuhan itu sangat indah, sangat baik, tetapi jangan lupa, pertama-tama kita melayani Tuhan secara pribadi. Maka pelayanan kita kepada pekerjaan Tuhan itu akan mempunyai nilai yang sangat tinggi. Nah, di sini kita diperingatkan supaya sikap kita tetap mengambil sikap pelayanan dan pelita kita tetap menyala. Pelita ini, saudaraku, artinya adalah sikap kesaksian. Kalau kita masuk di dalam tabernakel, saudaraku, maka di sana ada pelita emas. Pelita emas itu adalah lambang suatu sumber cahaya, suatu sikap untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Jadi sikap kita bukan hanya di tempat yang gelap, tetapi sikap kita adalah sikap terang, di mana kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan, saudaraku, di dalam akhir zaman ini, supaya kita tidak salah tingkah apabila nanti suatu saat, entah kita dulu yang dipanggil Tuhan, atau Tuhan yang duluan datang kedua kalinya, kita tidak tahu. Tetapi yang penting dalam hal ini, supaya kita waspada, supaya kita memperhatikan, dan kita tidak ditemui di dalam keadaan yang tidak berkenan. Jadi sikap kita senantiasa ialah siap untuk melayani dan hidup di dalam terang Tuhan, menyaksikan kemuliaan Tuhan. Ayat 36. Dan hendaklah kamu seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari pesta atau dari perkawinan. Jadi sikap kita ini menanti, saudaraku. Menanti itu adalah sikap atau keadaan yang terus terang saya katakan sangat membosankan. Apa enaknya orang menanti, saudaraku? Menanti itu adalah suatu posisi atau suatu kondisi yang sangat-sangat membosankan. Oleh sebab itu Tuhan juga tahu bahwa sikap semacam itu kalau tidak diisi dengan pekerjaan-pekerjaan di dalam saat-saat penantian, maka itu akan membuat orang menjadi kendor, menjadi loyo, menjadi bosen. Ya. Hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya. Ini sikap yang tidak boleh dirubah. Sekalipun memang ada risiko bosen. Tapi nanti, saudaraku, kita akan menggali lebih dalam, oleh karena kita tidak akan menjadi bosen kalau kita ini berkembang di dalam rohani kita. Yang membosankan itu ialah orang yang menanti-nanti tapi tidak mempunyai suatu aktivitas. Itu sungguh merupakan sesuatu yang sangat membosankan. Membuat orang jadi tersandung, membuat orang menjadi kurang yakin dalam pelayanannya dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita menantikan, itu ada suatu kepastian pulang dari perkawinan, pesta kawin maksudnya. Dan kita lihat di sini, saudaraku, bahwa pesta perkawinan ini adalah pesta yang cukup panjang di negara Israel ini. Tidak seperti kita di zaman modern ini sekarang, berapa jam selesai. Tetapi kalau zaman dulu itu, saudaraku, bisa sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Nah, oleh sebab itu, menanti itu juga butuh stamina untuk menyediakan kesabaran, ketekunan, dan perhatian. Sehingga kita dikatakan menanti-nanti tuannya, supaya apa? Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera pintu dibukakan bagi tuan itu. Orang yang pulang pesta perkawinan jangan dianggap seperti zaman sekarang, saudara ya. Jadi pergi gedung, naik mobil, pulang 2 jam, 3 jam cukup.
Tapi zaman dulu ini, saudaraku, kalau pulang ini sampai malam-malam ini, naik keledai, naik unta, naik kuda, sehingga sangat capek, sangat lelah. Tetapi kalau hamba-hamba itu menanti tuannya itu dengan sigap, maka Tuan itu sangat senang hati untuk mempunyai hamba-hamba semacam itu. Sehingga ayat 37 mengatakan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Nah, sampai di situ. Jadi kita siap untuk menyenangkan hati Tuhan kita manakala Tuhan kita itu datang. Saya ulangi, saudaraku, yang penting di sini ialah kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Tetapi kita mungkin lebih tahu kapan kita yang datang kepada Tuhan. Itu kita bisa mikir, saudara. Bisa memperkirakan. Dan untuk itu aja kita itu seharusnya sudah cukup mengerti bahwa kita ini diberi kesempatan untuk kita mempersiapkan diri. Kemudian yang ingin saya katakan, saudaraku, di dalam penantian ini supaya kita tidak merasa bosan atau merasa jemu atau apapun, saudaraku, kita akan melihat, dan ini pernah saya bacakan juga kepada kita semua, saudaraku, di dalam 2 Petrus 1, kita mulai dari ayat yang ke-5. Ini yang membuat kita tidak merasa jemu, tidak merasa bosan di dalam masa-masa penantian. Oleh karena apa? Oleh karena kita ini berkembang, saudara. Kalau kita tidak ada perkembangan, maka kita sudah pasti akan merasa jemu. Kita tidak usah tutup-tutup ya, saudara. Menanti itu adalah masa yang paling menjemukkan, membosankan. Tetapi kalau kita mengerti rencana Tuhan, bahwa masa penantian itu diberikan kepada kita, justru itu kemurahan Tuhan untuk kita bisa berkembang menjadi lebih dewasa di dalam kita melayani Tuhan. Ya, kita lihat 2 Petrus 1. Justru ayat yang ke-5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi di dalam hal ini ada kesungguhan. Di dalam hal ini ada usaha. Itu orang yang mulai berpikir dewasa, saudaraku. Jikalau orang itu masih anak-anak, dia tidak mengerti cara-cara semacam ini. Tetapi saya ingin katakan bahwa kita ini, saudaraku, menjadi Kristen ini cukup lama. Hanya saja lamanya jadi Kristen itu bukan menentukan kedewasaan. Jadi hanya lama tapi tidak pernah dewasa. Coba kita koreksi, saudaraku. Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini? Apakah kita memberikan porsi yang betul-betul untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan, berusaha dengan sungguh-sungguh, bukan ya sakarpe gitu, diterima apik gak diterima ya wis, gak boleh, saudaraku. Harus ada niat bahwa kita ini betul-betul milik Tuhan, melayani Tuhan, menanti Tuhan, berkembang untuk Tuhan, dan bermanfaat untuk dunia ini. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha. Berusaha untuk apa? Menambah iman kita. Menambah iman kita itu bukan artinya kita itu nambah-nambah bagaimana ya. Cara nambah iman itu ialah untuk mendengarkan firman tentang Kristus. Tidak ada cara lain. Tetapi menambah di sini, saudaraku, untuk meningkatkan, mempraktekkan iman itu dengan kebajikan. Bahasa yang dipakai ini luar biasa, saudara. Bukan kebaikan, bukan. Orang yang baik itu belum tentu benar.
Tetapi orang yang benar itu pasti dia punya kebaikan. Jadi kebijakan ini, saudaraku, kebajikan ini memang ada kaitan dengan kebijakan. Kebajikan itu adalah melakukan sesuatu yang sangat bermanfaat luas. Kalau kebaikan itu mungkin hanya sementara, tapi kebajikan itu mempunyai kesan yang mendalam dari perbuatan itu. Di sini saya ingin menganjurkan, saudaraku, bahwa kebajikan yang utama yang bisa kita lakukan itu harus terjadi pada diri kita sendiri. Saya tidak mengajarkan hal ini sebagai sesuatu yang egois, tetapi ini suatu kebenaran. Bagaimana kita ini bisa berbuat bajik kepada orang lain, sementara kita tidak pernah berbuat kebajikan terhadap diri kita sendiri? Mungkinkah itu? Tidak bisa. Jadi kebajikan itu, saudaraku, harus berlaku terlebih dahulu atas kehidupan kita. Baru kebajikan itu akan bisa kita praktekkan atau kita salurkan kepada orang lain. Nah, sekarang tentu kita akan bertanya, kebajikan macam apa yang kita akan lakukan atas diri kita? Kebajikan utama, saudaraku, ialah bahwa kita ini dimampukan oleh Tuhan untuk bertobat. Bertobat. Kok bisa? Bisa. Karena apa? Karena kita ini punya iman. Karena kita ini mendengar firman Tuhan, firman Kristus. Dan kita bisa tahu keadaan kita ini. Seperti kita ini berkaca. Kita tahu rupa kita ini bagaimana. Sehingga kita bisa berbenah diri. Sehingga kebajikan itu berlaku di dalam kehidupan kita ini. Minimal kita ini bertobat dari segala perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik. Dan pertobatan ini yang paling bagus, saudaraku, dimulai dari mendengar firman Kristus dan timbul penyesalan, pengertian bahwa itu tidak baik. Ya, hal yang kecil, saudaraku, saya singgung aja. Seperti orang yang merokok misalnya. Memang dalam Alkitab itu sudah ada merokok itu dosa, masuk neraka itu tidak ada. Tetapi, saudaraku, keterikatan itu loh. Keterikatan itu loh. Itu yang Tuhan tidak suka. Gak ada orang perokok itu kemudian dia mengatakan, oh, aku masih tidak ngerokok, tidak apa-apa. Itu omong kosong. Oleh karena saya pernah ngalami. Kalau sudah terikat itu, saudaraku, maka itu sulit untuk lepas. Judi. Wah, saudaraku, kalau orang sudah kecanduan judi itu, dia merelakan apa saja untuk melampiaskan keinginannya. Madon, kata orang Jawa, melacur. Itu pun juga merupakan suatu ikatan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Mabuk, maling, mencuri, kleptomania, itu merupakan suatu ikatan-ikatan dalam kehidupan ini, saudaraku, yang membuat kita menjadi bodoh, membuat kita menjadi sangat-sangat tidak kreatif dan tidak produktif di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin hal itu bisa membuat manusia menjadi baik? Bodoh, saudaraku. Saya beri contoh ya, seperti halnya rokok. Saudara kan tahu, menurut ilmu kedokteran, bahwa hal-hal semacam itu merusak kesehatan. Tapi ada orang yang punya dalih. Lihat itu, si Anu itu, umur 90 masih merokok ya enggak apa-apa.
Ini kan perbandingan yang bodoh sebetulnya. Bodoh. Oleh karena orang itu bukan diri dia sendiri. Dan dia sendiri bukan orang itu. Masing-masing mempunyai kadar kekuatannya sendiri-sendiri. Dia 90 masih bisa. Kita mungkin 60 sudah rontok. Tidak bisa diambil persamaan semacam itu. Dan ini kebodohan. Dan juga kita tahu, saudaraku, dokter mengatakan bahwa itu sangat beracun. Sampai-sampai yang jual pabrik rokok itu sendiri mengatakan rokok ini meracuni hidupmu. Kan sudah, saudaraku. Tapi ya bongol aja, bodoh aja. Uangnya, kesehatannya ditukar dengan kesenangan-kesenangan yang tanpa guna. Dan lebih bodoh lagi, saudaraku, kalau kita mau tahu kebodohan itu. Tembakau itu apa sih? Tembakau itu kan daun. Daun yang bagaimana? Daun yang sudah jadi sampah itu loh, saudara. Yang sudah kering, yang seharusnya dibuang. Itu digulung-gulung, kemudian dijadikan suatu yang terhormat, menjadi dewa 10 cm, 12 cm itu. Membuat orang begitu terikat dan menghabiskan waktu dan menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Jadi kebajikan kayak gitu itu, saudaraku, jarang kita renungi. Dan kita merasa bahwa kita fine-fine aja, oke-oke aja. Tetapi sebetulnya firman Tuhan mengatakan, imanmu itu harus dipakai. Jangan mendengar kemudian tidak berbuat apa-apa. Tapi mendengar dan menyimpan itu di dalam hati dan pikiran kita. Dan kita mengakui kebenaran itu. Dan kita mulai bertindak dalam nama Tuhan untuk melaksanakan kebajikan, terutama untuk diri kita sendiri. Baru kita bisa mengerjakan kebajikan itu untuk orang lain. Nah, ini yang dimaksudkan, menambah kepada imanmu kepada kebajikan, dan kepada kebajikan itu adalah pengetahuan. Jikalau kita punya praktek, saudaraku, di dalam kehidupan kita ini bisa mengalami keubahan-keubahan, saudaraku, sehingga kita menjadi semakin lama menjadi semakin baik di dalam Tuhan, maka kita bisa tahu, bisa menyaksikan kebesaran kuasa Allah itu yang bekerja di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Kita tahu betul, pengetahuan kita lebih dalam tentang Allah itu siapa, tentang Tuhan itu apa. Oleh karena di sanalah, saudaraku, Roh Kudus itu akan menempati hati dan pikiran kita. Roh yang dari Allah, yang tahu tentang Allah itu secara jelimet jelas, itu ada di dalam kehidupan kita. Bayangkan, saudaraku, kita yang tadinya tidak tahu apa-apa tentang Allah, tetapi begitu kita dimampukan oleh Tuhan berbuat kebajikan atas kehidupan ini, saudaraku, maka Roh Kudus itu akan masuk, akan menempati hati dan pikiran kita. Kita semakin mengenal siapa Allah kita itu. Dan pengetahuan ini bukan untuk bersombong-sombong, saudaraku. Ayat yang ke-6 dalam 2 Petrus 1 mengatakan, dan kepada pengetahuan itu dikembangkan pada penguasaan diri. Wah, ini sudah tingkat lanjut ini, saudara. Kalau sudah sampai pada penguasaan diri itu, betul-betul itu Tuhan mau pakai. Ya, Tuhan mau pakai. Jadi kalau Tuhan itu mau memakai kehidupan seseorang, saudaraku, Tuhan itu tidak mau dipermalukan. Dan bagaimana cara Tuhan itu tidak dipermalukan? Dengan cara bahwa Tuhan itu sangat selektif terhadap orang yang bisa mengendalikan dirinya. Pengendalian diri itu ditandai dengan sikap dan dengan perkataan-perkataan. Ya.
Ini luar biasa, saudaraku. Ini step by step kita belajar, saudara ya. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada pengetahuan penguasaan diri adalah ketekunan. Ini mulai, saudara ya. Jadi ketekunan itu adalah orang yang sudah sangat dewasa, sangat teguh. Dia tahu apa yang dia mau. Jadi bukan tidak tahu apa yang dia kerjakan, tetapi dia tahu apa yang dia mau. Itu orang yang dewasa. Dewasa di dalam berpikir, dewasa di dalam bertindak, dewasa dalam penguasaan diri, dan dia mau tekun untuk mencapai apa yang dia maui. Ini dibutuhkan ketekunan, saudaraku. Ketekunan. Dan ketekunan itu kepada kesalehan. Berkembang kepada kesalehan. Kesalehan itu adalah sikap perbuatan kita yang melebihi dari kesucian. Orang yang suci, saudaraku, tetapi kalau dia tidak bersikap saleh, artinya itu memanfaatkan kesucian itu untuk mempengaruhi orang lain. Kesalehan itu adalah suatu kemampuan untuk dirinya menjadi contoh. Ini berbahaya, saudaraku. Saya ingat cerita di dalam Lukas 18. Di sana ada suatu cerita bahwa ada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang masuk di dalam sinagog untuk berdoa, untuk beribadah. Sementara itu di dalam sinagog itu juga ada seorang pemungut cukai. Pemungut cukai ini duduk di belakang oleh karena dia merasa tidak layak. Dia tahu bahwa dirinya ini pemungut cukai. Itu sangat jahat. Tetapi orang Farisi ahli Taurat ini duduk di depan. Dan kemudian di dalam doanya, orang Farisi ahli Taurat ini mengatakan, aku bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena aku sudah melakukan ini, itu. Segala ibadahnya semua disebutkan. Dan kemudian setelah dia puas dengan dirinya, kemudian dia mulai menoleh ke belakang dan dia mengatakan, tidak seperti orang itu, Tuhan. Itu pemungut cukai. Aku lebih baik, aku lebih suci dari orang itu. Sementara itu, pemungut cukai itu duduk di belakang. Dia menyadari akan keadaannya yang tidak baik. Dan dia menebah dadanya. Dan dia mohon ampun kepada Tuhan. Maka di situ Tuhan Yesus mengatakan, orang pemungut cukai ini, itu yang dibenarkan oleh Allah. Oleh karena dia mengalami suatu keubahan hati. Sedangkan orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ini orang yang merasa suci, tetapi tidak ada kesalehan di dalam kehidupannya. Tidak punya belas kasihan terhadap orang lain. Dia merasa bahwa dia yang punya kerajaan surga. Dan dia memandang orang lain sebagai orang berdosa yang tidak ada bagian di dalam kerajaan surga. Hati-hati, saudara. Tuhan tidak suka itu. Tetapi kalau kita berkembang secara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kebajikan itu akan mengubahkan kita. Maka pengertian pengenalan kita kepada Allah itu semakin jelas, saudaraku. Dan kita mampu untuk bertekun, bertahan di dalam kita menindakkan sikap-sikap kesalehan. Dan kesalehan ini, ayat yang ke-7 dikatakan, dan kepada kesalehan ini akan menjadi wujud kasih kepada saudara-saudara seiman. Akan bisa diterima, akan bisa berinteraksi kepada saudara-saudara kita seiman, saudaraku. Dan kasih itu tidak pasif, tetapi akan meluber keluar.
Nah, ini penting, saudaraku. Jadi kalau gereja Tuhan itu hanya umek dengan kepentingannya sendiri, itu boleh sih, boleh, tapi tidak boleh begitu terus. Dia harus selesai dengan dirinya, dan kemudian dia harus mulai keluar. Oleh sebab itu kita ingat, saudaraku, bagaimana amanat agung itu pergi. Jadi bukan hanya suruh duduk di bangku gereja, bukan. Gereja yang betul itu, saudaraku, akan menghasilkan hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau gereja Tuhan itu dari tahun ke tahun, dari puluhan tahun ke puluhan tahun, ya cuma gitu-gitu aja, itu tidak sehat, saudaraku. Itu bukan maunya Tuhan. Jemaatnya cuma dikeloni aja, tidak boleh pigi-pigi. Bukan itu, saudaraku. Gembala itu menggembalakan jemaat supaya jemaat itu dewasa. Tapi kalau sudah dewasa, olah apa kamu di sini? Pergi yo. Supaya ada estafet gitu. Bukan didodoti, saudaraku. Nah, ini kelirunya. Tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan bilang pergi. Sebelum pergi memang ada waktunya. Tuhan itu memanggil. Mari datang kepadaku, engkau yang lelah, engkau yang bertanggungan berat. Belajar kepada aku, karena aku ini rendah hati, lemah lembut. Maka jiwamu akan menjadi tenang. Pikulah kuk yang kupasang kepadamu. Oleh karena itu ringan dan enak, tidak menyakitkan. Saudara, itu yang harus kita kerjakan. Punya rencana jangka panjang. Rencana jangka pendek memang kita memanggil, tetapi untuk rencana jangka panjang, orang-orang yang sudah betul-betul mengalami keubahan-keubahan ini, seharusnya dia tidak boleh pasif. Dia harus keluar, pergi. Ngapain doprok di dalam gereja itu? Tetapi seharusnya mereka itu harus pergi. Ini tugas dari gereja, saudaraku. Tugas dari hamba-hamba Tuhan di dalam gereja, supaya mencetak orang-orang yang bisa dipakai untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan. Ya, coba kita lanjutkan. Ayat yang ke-7 kita ulangi dari 2 Petrus 1. Dan kepada kesalehan, beda dengan kesucian, saudara ya, kesalehan. Kasih akan saudara-saudara seiman. Dan kasih akan saudara-saudara seiman itu akan berkembang kepada kasih akan semua orang. Nah, ini yang dimaui oleh Tuhan. Jadi bukan umek untuk dirinya sendiri, bukan. Itu keliru. Tetapi yang betul ialah selesaikan dirimu, kemudian mulai juga bermanfaat bagi masyarakat di sekeliling kita. Ayat 8, ini tadi yang ada kaitannya dengan kebosanan. Sebab apabila semuanya itu atau perkembangan itu ada terjadi padamu dengan berlimpah-limpah, ya. Artinya ini berlimpah-limpah ini tidak kurang, tetapi dengan semangat yang tinggi. Apa yang terjadi? Kamu akan dibuatnya menjadi giat. Loh, ini saudaraku. Menjadi giat dan berhasil. Giat tidak berhasil itu ada enggak? Ada, saudaraku, ada. Nyimpang sebentar, saudara ya. Saya akan membacakan di dalam Roma 10 ayat 1 sampai 3. Ini orang-orang Farisi ini loh, kelihatannya giat tapi sebetulnya tidak hasil. Ya. Pasal 10 Roma ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah
supaya Israel itu diselamatkan. Dengan kalimat ini kita tahu bahwa Israel itu bangsa pilihan tetapi jauh dari keselamatan. Mengapa? Oleh karena dia menolak Kristus. Ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Ini kata Rasul Paulus. Bahwa mereka itu sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian akan kebenaran Tuhan. Jadi giat nganggo karepe dhewe. Apa artinya giat nganggo karepe dhewe? Untuk dipuji orang. Untuk dihormati orang. Untuk disanjung-sanjung. Menjual kedudukannya di dalam agama. Supaya orang-orang menghormatinya. Hal kayak gini nih membuat orang itu bisa giat loh saudaraku. Bisa giat. Tapi giatnya itu giat yang tidak ada manfaatnya. Lama-lama capek sendiri. Percaya saudara ya. Lihat aja itu. Orang-orang yang giat nganggo karepe dhewe, tapi begitu sudah tidak tercapai dan gagal, maka menjadi loyo seloyo-loyonya. Menjadi orang buangan. Ya. Ini bangsa Israel. Ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Jadi orang kayak gini nih saudaraku, tidak akan menghasilkan apa-apa. Oleh karena motivasinya adalah kesombongan, adalah keperluan pribadi, kepentingan-kepentingan jasmania. Tetapi bagi kita ada suatu perjanjian di dalam 2 Petrus 1 tadi kita kembali ayat yang ke-8, sebab apabila perkembangan semuanya itu ada padamu dengan continue, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya semakin giat dan berhasil di dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kita mau berhasil saudaraku, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, pelayanan kita dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan kita dimanapun Tuhan tetapkan kepada kita, maka kita pertama-tama harus memanfaatkan iman yang kita peroleh dari mendengar firman itu supaya terjadi keubahan. Tapi saudaraku, terus terang dalam hal ini saya sangat-sangat prihatin. Saya sangat-sangat prihatin. Apa prihatinnya? Prihatin saya itu begini. Apa mau orang Kristen itu mendengar firman Tuhan? Apa sudi menyediakan waktu untuk mendengar firman Tuhan? Lah kalau kesudiannya itu sudah tidak ada untuk mendengarkan, imannya itu mau jadi apa? Terus imannya itu mau apa? Tidak ada perkembangan, saudara. Tetapi seharusnya yang betul, orang Kristen itu dia harus menghargai firman Tuhan. Dan dia mendengar itu, menyediakan hatinya, menyediakan waktunya, merasa butuh. Kalau tidak butuh, saudaraku, biar pendeta siapapun dia khotbah sampai muntuk cangkeme, tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi itu akan menghasilkan apabila kedua belah pihak itu ada kepedulian, ada kebutuhan, ada keinginan, ada pengertian untuk perlunya berubah. Maka di sana akan terjadi suatu hasil yang sangat indah. Dan tidak ada kebosanan. Oleh semuanya akan terjadi secara berlimpah-limpah. Ya. Ayat yang ke-9.
Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu. Nah, kalau ini tidak terjadi dalam kehidupan orang Kristen, saudara, ia menjadi buta dan picik. Buta itu artinya dia tidak pernah melihat, tetap di dalam keadaan kafir, tertutup. Dan picik artinya bodoh, diperbudak oleh dosa. Karena apa? Karena dia lupa bahwa dia sudah diberi kesempatan, dosa-dosanya itu telah diampuni. Ini yang dinamakan kasih mula-mula, saudaraku. Kasih mula-mula, di mana dosa-dosa kita ini diampuni oleh Tuhan. Itu kita merasa loh, saudaraku. Kita merasa loh. Secara pribadi, saudaraku, saya ingin menyaksikan bahwa hal itu pernah terjadi dalam kehidupan saya. Bagaimana kita bisa menikmati kasih Tuhan itu. Bagaimana Tuhan itu menjanjikan kepada kita bahwa dosa-dosa kita diampuni. Dan dosa-dosa kita itu tidak diperhitungkan lagi. Waduh, saudaraku. Kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, pernah merasakan, mengalami hal yang semacam itu, maka itu meterai yang kuat. Dan kita tidak mudah untuk melupakan kebaikan Tuhan. Sungguh, saudaraku, sungguh. Itu ada, itu terjadi di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Maka segala dosa kita diampuni, dihapuskan. Dan kita boleh masuk di dalam rencana Tuhan. Rencana pelayanan kita kepada Tuhan. Ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Diulangi lagi, saudaraku. Jadi hal ini bukan sesuatu yang sepele, tetapi sungguh-sungguh, berusahalah sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya panggilan, supaya pilihan itu semakin diteguhkan. Oleh karena jikalau kamu mengalami hal-hal itu, perjalanan rohanimu di dalam melayani Tuhan tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan suatu hak yang penuh untuk masuk di dalam kerajaan surga, kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Luar biasa, saudaraku. Saya sangat terkesima dengan 2 Petrus 1 ini. Saya tidak pernah bosan membaca dan membacakan. Mungkin saudara mengatakan, aku sudah pernah dengar ini lebih dari 2 kali. Belum 10 kali, saudaraku. Mungkin perlu 20 atau 50 kali. Supaya firman ini melekat dengan kuat di dalam hati kita. Dan kita menjadi orang dewasa di dalam rencana Tuhan, saudaraku. Sebagai ayat penutup, saudara, saya ingin membacakan kepada kita semua, yaitu di dalam surat Yakobus. Surat Yakobus pasal yang pertama. Ini yang menandakan bahwa kita hidup di dalam kedewasaan rohani. Saya ingin memberitahukan kepada kita, saudaraku, ciri-ciri hidup orang yang sudah dewasa itu. Pertama, saudara, tidak bisa tidak, orang dewasa itu dia akan bisa
merasa malu. Kalau orang dewasa, saudaraku, dia tidak tahu malu, itu dewasa idiot. Tetapi kalau orang itu normal, dewasa yang bagus, dewasa yang produktif, maka pertama-tama orang dewasa itu merasa malu. Bisa merasa malu. Malu pertama oleh karena dia tidak bermanfaat, oleh karena dia tidak produktif, oleh karena dia pengangguran, oleh karena dia malas, oleh karena dia tidak bisa menghidupi keluarganya, oleh karena dia hidup di dalam serba kekurangan, oleh karena kemalasan dan kebodohan, maka itu akan membuat orang itu menjadi malu. Saudara. Tapi yang saya maksudkan ialah satu perkara, bahwa orang dewasa itu tahu malu. Saudara. Kita lihat ayat yang ke-19 dari Yakobus 1. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, lambat juga untuk marah. Ini pengendalian diri, saudara. Yang tadi di dalam 2 Petrus 1 itu. Jadi orang yang bisa mengendalikan diri ini adalah orang yang dewasa itu kayak gini. Jadi dia cepat dengan panca indera yang terlatih, dia cepat mendengar, tetapi dia memikirkan. Orang dewasa itu mikir, saudaraku. Ya, tapi lambat untuk berkata-kata, artinya nanti dulu dipertimbangkan, dipikirkan. Dan juga tidak gampang marah. Orang marah ini, saudaraku, firman Tuhan mengatakan, orang yang suka marah ini tandanya orang goblok. Jadi ingat, saudaraku, setiap kali kita mau marah, kita ingat, loh, aku kok goblok? Nah, itu. Jadi kalau kita ini suka-suka marah, coba tanya, awakmu itu goblok nggak? Nah, biasanya orang bodoh itu suka marah. Oleh karena kebodohan itu melekat di dalam hati, kemarahan itu melekat dalam hati orang yang bodoh. Ayat 20, sebab amarah manusia itu tidak mengerjakan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada orang itu menyelesaikan pekerjaan dengan marah-marah itu hasilnya bagus, tidak ada. Apalagi di hadapan Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang jahat, yang kotor, dan terima dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi ini tadi keprihatinan saya, saudaraku. Apakah kita ini mau mendengar firman? Ya. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman dan tidak melakukan, ia itu sepertinya seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia lupa bagaimana rupanya. Kira-kira siapa ini? Orang yang modelnya kayak gini nih. Orang yang melihat kaca cermin, melihat mukanya, dan kemudian dia tahu modelnya kayak apa, terus dia pergi dari depan cermin, dan dia lupa mukanya. Ini apa ini? Ini anak kecil. Orang yang belum dewasa. Saya pernah jadi anak kecil, belum dewasa dulu, saudaraku. Seneng lihat kaca, cermin, seneng. Lihat cermin, seneng. Cemot tapi seneng. Wong anak kecil ya, lihat mukanya ya, seneng. Cemot, keteken, beleken. Ya. Tapi setelah lihat itu lupa. Merasa bahwa dirinya paling bagus, ganteng dewi. Wong anak kecil. Tetapi siapa lagi, saudaraku, yang bersikap gini? Orang laki. Pria itu berkaca enggak, bercermin enggak kalau mau pergi? Bercermin. Tapi
sifatnya orang pria itu, saudaraku, dia tidak terlalu mempedulikan hal-hal semacam itu. Dia sisir seperlunya, bersih-bersih seperlunya, dia sudah lihat, oh sudah cukup, bagus, dia pergi. Dia lupa. Tetapi saudaraku, orang yang menantikan Tuhan, itu adalah mempelai Tuhan, itu adalah orang yang dewasa rohaninya. Dia berkaca di depan firman Tuhan. Dan dia memperhatikan rupa. Itu tidak mudah, saudaraku. Oleh sebab itu gereja Tuhan itu diumpamakan sebagai wanita. Mempelai wanita Tuhan. Yang dia mempersiapkan diri untuk masuk di dalam pernikahan. Bagaimana seorang wanita itu, saudaraku? Dia melihat wajahnya di dalam cermin. Dan dia merasa ada yang tidak beres di dalam wajah. Pada wajahnya. Mungkin alisnya kurang tebal, ditambahi. Mungkin kurang melengkung, dicukur, dipelengkung nih. Bila perlu, dianyam. Diapa nih, idepe pendek, didawak nih, melungker. Direkayasa mukanya itu, saudaraku. Itu siapa? Perempuan. Perempuannya bagaimana? Yang dewasa. Kalau perempuan cilik, gimana? Ya enggak ada gunanya. Dia akan melihat, dia tertawa-tertawa, dia senang dengan keadaannya. Dia tidak pusing. Tetapi bagi orang yang dewasa, yang mempersiapkan diri untuk menanti hari kedatangan Tuhan sebagai mempelai prianya, maka diibaratkan sebagai seorang wanita yang melihat di depan cermin keadaan dirinya. Dan dia dengan mati-matian berbenah untuk menyambut kekasihnya. Dan dia merasa malu kalau dia tampil di dalam keadaan yang tidak patut. Dia malu apabila disaksikan oleh para tamu keadaannya yang amburadul. Oleh sebab itu, saudaraku, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, bersikaplah sebagai orang yang menanti kedatangan Tuhan. Berikat pinggang dalam keadaan siap untuk melayani, dengan pelita menyala di tangan kita, siap untuk menjadi saksinya Tuhan. Dan kita akan berbuat sesuatu dimulai dari keadaan diri kita sendiri. Membangun diri kita sendiri secara rohani. Dan itu juga akan bisa mengasihi orang luar. Bisa digunakan untuk membangun orang luar. Dengan cara yang paling sederhana dimulai dari mendengar firman Kristus. Perhatikan cara kita mendengar. Kepada mereka yang memperhatikan akan diberi, tetapi bagi mereka yang melecehkan, daripadanya akan diambil apa yang dia punya. Tambah melarat, saudaraku. Mendengar firman Tuhan tidak tambah pinter, tambah goblok. Ini Tuhan tidak mau. Tetapi kita dikehendaki oleh Tuhan menjadi orang yang bersikap dewasa, yang bertanggung jawab, tahu malu, sehingga kita sering-sering berkaca kepada firman Tuhan dan melihat segala kekurangan kita. Jauhkan dari segala sikap marah-marah. Oleh karena kemarahan itu tidak membuatkan hasil apapun, bahkan akan membuat kita menjadi orang yang celah, menjadi orang yang bodoh. Inilah, saudaraku, yang perlu kita renungkan di hari-hari ini. Jangan kita bosan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Oleh karena jikalau kita bosan, maka kita gagal di tengah jalan. Tetapi apabila itu ada di dalam kehidupan kita, bertumbuh, maka kita akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Dan memiliki hak untuk kita mewarisi kerajaan surga. Terpujilah nama Tuhan.
Semoga kita diberkati dari mendengar firman Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Satu hal yang saya perhatikan adalah bahwa kita itu harus senantiasa sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Sebab itu Bapak Ibu, biarlah kita tetap hidup di dalam Tuhan sebagai hamba yang senantiasa setia untuk melayani Tuhan di dalam keadaan apapun. Setia melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia, menjauhi, dan kita harus menjauhi hal-hal yang tidak baik sebagai bukti untuk menunjukkan bahwa kita ini terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hari semakin dewasa. Mari Bapak Ibu, kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi, ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa mengucap syukur karena Tuhan masih memperhatikan kehidupan kami. Tuhan masih mengasihi kehidupan kami sampai saat ini. Dan kami yakin Tuhan, kasih-Mu tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, kami juga belajar bahwa kami adalah orang-orang yang senantiasa harus
terus-menerus hidup di dalam kebenaran-Mu, harus senantiasa hidup semakin bertumbuh dan semakin dewasa dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan kerohanian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati di dalam penggembalaan di tempat ini, di dalam keluarganya, dan juga apapun yang dia lakukan yang menjadi rencana dalam kehidupannya semuanya. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan, limpahkan damai sejahtera dan kasih-Mu dalam kehidupannya. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tertanam dan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku, kita akan segera akhiri ibadah kita saat ini. Sebelum kita berdoa untuk penutupan, kita akan mendengarkan pengumuman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Ya, di hari Minggu seperti ini kita akan beribadah ibadah raya jam 8 pagi, dan juga setelah ibadah raya akan ada ibadah sekolah minggu. Mari dorong anak-anaknya untuk mengenal Tuhan di dalam masa-masa kanak-kanak mereka, karena di masa-masa inilah Bapak Ibu merupakan masa-masa yang berharga, yang paling baik untuk mengenal Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu dorong terus anak-anaknya. Dan juga hari Rabu ada ibadah PA jam 5 sore, dan di hari Sabtu ada sharing firman Tuhan untuk anak-anak kaum muda. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu ada renungan pagi di setiap hari. Bapak Ibu bisa lihat di grup renungan pagi GPT Lumajang dan Jatiroto. Dan juga Bapak Ibu tidak lupa juga umumkan untuk pembangunan gereja kita saat ini masih di dalam tahap pelangsungan. Jadi Bapak Ibu yang ingin terlibat di dalam proyek ini, mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk memberikan apa yang bisa kita berikan, terutama untuk dana. Bapak Ibu, kita bersama-sama bergandengan tangan supaya semuanya bisa selesai dengan lancar dan nama Tuhan akan dimuliakan. Jangan ragu, jangan jangan minder. Seberapapun yang bisa kita berikan, mari kita berikan, asalkan itu tulus, itu akan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami sepanjang ibadah ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Kami bersama-sama akan mengakhiri ibadah ini, tapi kami yakin dan percaya ibadah ini akan berakhir. Kami yakin dan percaya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tidak akan pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sertai mereka di dalam segala aktivitas mereka. Tuhan sertai mereka di dalam pekerjaan mereka, di dalam pendidikan mereka, di dalam masa-masa pertumbuhan anak-anak-Mu ya Tuhan, ataupun yang menjadi rencana mereka. Tuhan senantiasa memberikan keberhasilan. Yang saat ini mengalami jalan buntu, yang saat ini mengalami situasi yang tidak baik, yang mengalami sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka semua ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, terlebih Tuhan kami memohon supaya kasih-Mu Tuhan, sukacita dari Engkau Tuhan, damai sejahtera daripada Engkau sendiri ya Tuhan, akan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa dan kami menyerahkan segenap kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan tetap menyertai kami di dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang mengasihi kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat ulang